Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, pada pagi hari ini saya akan membawakan suatu renungan singkat yang saya ambil dari kitab Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22. Ya, Bapak Ibu, dalam kitab Wahyu 3 ini ada satu ayat yang menurut saya sangat unik. Ya, ayatnya seperti ini Bapak Ibu. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Uniknya dari mana? Uniknya adalah dari kata Amin itu, Bapak Ibu. Kita sangat familiar sekali dari kata Amin yang biasa kita pakai pada akhir dari sebuah doa, yang artinya adalah Allah pasti mendengarkan doa kita. Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Tapi Amin dalam kitab Wahyu ini itu adalah sebuah nama, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus, yang artinya adalah yang setia dan benar. Saudara-saudariku pasti pernah mendengar pepatah air susu dibalas dengan air tuba. Bapak Ibu tahu ya? Ya, artinya adalah kebaikan dibalas dengan kejahatan. Dalam kehidupan ini kita pasti pernah atau mungkin sering juga mengalami hal seperti itu ya. Kita sudah memberikan suatu kebaikan terhadap teman kita atau sahabat kita, tapi balasannya tidak seperti yang kita harapkan. Sebaliknya pun demikian. Teman atau sahabat kita, mereka memberikan suatu kebaikan terhadap kita, tapi apa balasannya? Bukan kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Bagaimana rasanya apabila itu terjadi? Marah, kesal, ya bisa juga kitanya jadi dendam. Ya, dalam renungan ini, dalam bacaan ini, Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama loh Bapak Ibu. Tuhan Yesus juga bisa marah loh. Ya, dalam ayat 15-16 seperti ini Bapak Ibu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, jadi ada 3 poin di sini Bapak Ibu. Di sini ada panas, suam-suam kuku, dan juga dingin. Ya, suam-suam kuku ini Bapak Ibu tahu ya. Suam-suam kuku ini adalah tengah-tengah antara panas dan juga dingin. Nah, dari ketiga ini, ya ini artinya adalah panas ini adalah, ya artinya adalah bahwa kita sudah mengenal Yesus. Kita adalah orang yang beriman, dan kita juga menaati segala perintah dan ajaran-ajarannya. Nah, yang dingin ini artinya adalah kita atau orang tersebut belum mengenal Tuhan Yesus, belum mengetahui segala ajarannya. Ya bisa dikatakan dia masih nol. Ibarat gelas itu masih kosong Bapak Ibu. Nah, lalu apa artinya dengan suam-suam kuku ini? Suam-suam kuku ini tengah-tengah Bapak Ibu. Tengah-tengahnya bagaimana? Kita sudah sangat paham dan mengenal akan Yesus, tapi kita tidak melaksanakan perintahnya. Kita selalu berbuat dosa. Kita selalu berbuat yang membuat Yesus marah. Nah, dari ketiga ini, mana yang lebih mudah untuk diajak bertobat? Sudah pasti, panas ini mudah bertobat karena dia adalah orang yang sangat paham dan menaati perintah-perintah Tuhan dan menjalankannya. Yang dua,
suam-suam kuku. Suam-suam kuku ini kita paham. Dia sangat mengerti dan mengenal akan Yesus. Tapi saking pintarnya, dia seringkali tidak percaya atau melanggar segala ajaran-ajarannya. Nah, yang ketiga ini dingin, dia benar-benar nol. Tapi akan sangat mudah kita berikan suatu ajaran-ajaran kebaikan sehingga dia bisa memiliki suatu jalan untuk menuju kebenaran. Jadi dari ketiga ini, panas dan dingin ini lebih baik Bapak Ibu dibanding dengan suam-suam kuku. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita dan juga pada diri kita semua Bapak Ibu. Kita ini adalah suam-suam kuku. Benar ya Bapak Ibu ya? Kenapa? Karena kita merasa bahwa diri kita pintar Bapak Ibu. Kita merasa bahwa diri kita kaya, kita bisa melakukan semuanya. Kita bisa beli apa saja. Padahal Bapak Ibu, di mata Tuhan, kita itu melarat loh Bapak Ibu. Kita itu malang, miskin, buta, serta telanjang. Tuhan Yesus tidak melihat secara duniawinya, tapi Tuhan Yesus melihat secara iman rohani kita. Kita di sini semua melarat, miskin, bahkan buta dan telanjang. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Tuhan Yesus ingin mengajak selaku sahabat sejatinya, dia ingin mengajak kita untuk segera bertobat, untuk berjalan kembali ke jalan yang benar. Ya, selain menjadi sahabat, Yesus bisa juga menjadi sebagai orang tua bagi kita. Ya, dalam ayat 19 tertulis demikian. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Di sini dengan tegas sekali, kutegur dan kuhajar. Sama seperti orang tua kita Bapak Ibu ya. Kalau seandainya kita anak-anaknya salah, berbuat tidak baik, kita pasti akan ditegur dan dihajar. Setuju Bapak Ibu ya? Demikian juga Yesus Bapak Ibu. Mereka ingin anak-anaknya ini kembali ke jalan yang benar, tidak melakukan suatu kesalahannya. Maka itulah Yesus seringkali membuat suatu ujian pada diri kita. Tujuannya adalah apa? Agar kita ingat akan Dia, agar kita ingat akan ajaran-ajarannya, sehingga kita bisa kembali kepada Bapa di surga. Ya, Bapak Ibu, di bulan kitab suci ini Yesus kembali mengajak kita untuk merenungi dan menyadari segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya, sebenarnya Yesus sudah ada di depan pintu hati kita. Yesus sudah mengetuk pintu hati kita. Tinggal kita bukakan pintu tersebut sehingga Yesus bisa masuk ke dalam hati dan iman kita. Sehingga kita bisa duduk bersama-sama dengannya dalam pangkuan Bapa di surga. Amin. Tuhan memberkati.